Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali pada akhir pekan hari ini. Dalam suasana sukacita kita telah menjalani hari-hari kita. Banyak berkat yang kita dapatkan dan banyak sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Meski banyak tantangan, namun tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Oleh karena itu, dalam menjalani sepanjang hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur 77 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sai paingot-ingotok ku doa kapambainanmu ale Tuhan, huingot doa kapambainanmu nama kemakon di hatihan asalku." Dalam bahasa Indonesia, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah tulisan yang begitu menarik untuk diikuti, terutama bagi orang yang sudah sukses dan di dalam perjalanan kehidupannya banyak gelombang-gelombang yang terjadi, yaitu yang disebut dengan bibliografi. Ketika kita membaca bibliografi seseorang, maka kita akan mengenal bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana tantangan menjadi dihadapinya, dan dia bisa melewati segala keadaan hingga mencapai apa yang didapatkannya. Ketika seseorang menjadi menuliskan bibliografi tersebut, maka terlihatlah mutiara iman yang terjadi di dalam kehidupannya. Kelihatanlah tangan Tuhan yang menjadi menuntun dan mengarahkannya untuk mencapai kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya setiap kita tidak terlepas daripada bagaimana Tuhan berjalan dan menuntun kita. Segala keadaan kita, kalau kita renungkan, merupakan sebuah kemustahilan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita mengalami sakit, Tuhan melawat kita dan menyembuhkan kita. Cukup banyak orang yang kurang beruntung dengan kesakitan yang mereka hadapi, namun mereka harus meninggalkan dunia ini. Ada juga orang yang begitu banyak mempersiapkan diri untuk mencapai sesuatu. Sebagai contoh, ketika akan memasuki sebuah ujian ataupun sebuah tes dalam memasuki sebuah instansi. Banyak orang yang sudah mempersiapkan dengan begitu hebatnya, namun mereka gagal juga. Namun tidak sedikit orang yang mempersiapkan diri dengan doa dan imannya, dan dia mencapainya. Ini merupakan sebuah keheranan atas apa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan bersama dengan Allah. Sesungguhnya ketika kita menjalani hari-hari kita adalah berjalan bersama dengan Allah. Tidak mengherankan ketika orang Israel di dalam kehidupan mereka selalu menceritakan kisah-kisah nenek moyang mereka sejak purbakala, agar mereka tetap mengingat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Hal demikian perlu untuk kita hidupi. Hal demikian perlu untuk kita teladani, agar mengingat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, agar mengingat bagaimana Tuhan menuntun dan mengarahkan kita hingga tiba pada saat ini, di mana keberadaan kita masing-masing. Ketika itu kita hayati, ketika itu kita imani, maka kita akan melihat betapa besarnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa dahsyatnya apa yang Tuhan lakukan dan perbuat untuk menuntun dan melewatkan segala persoalan sehingga kita sampai kepada hari ini dan saat ini. Hal ini juga perlu untuk kita ceritakan. Hal ini perlu untuk kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga mampu merasakan kehadiran Tuhan melalui apa yang sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mencoba untuk mengingatkan kita, menggugah hati kita, berenung sejenak atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Merenung sejenak atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam segala gerak kehidupan kita.
Dengan merenung demikian, kita akan menjadi merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, menuntun dan mengarahkan kita sesuai dengan keinginannya. Ketika kita menghayati kehidupan kita, maka kita akan mampu kepada kidung jemaat yang mengatakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Engkau Allahku. Karena memang ketika kita berjalan sendiri, kita tidak mampu untuk apa-apa. Namun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, menghayati bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, pada saat itulah kita akan menjadi merasakan kebaikan Tuhan, menghayati betapa banyaknya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur kali ini mengingatkan kita, membuat sebuah sentakan bagi kehidupan kita untuk menikmati, menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah bagaimana Tuhan berkarya dan saksikanlah betapa Tuhan menuntun di dalam segala keadaan yang kita jalani. Dan Tuhan masih tetap akan berkarya sampai kepada Maranatha, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam segala keadaan kita. Oleh karena itu, selamat menikmati karya kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang engkau jalani. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang engkau nyatakan, mengingatkan kami betapa dahsyat dan betapa besar karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah setiap kami menjadi merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada satu pekan sudah kami jalani. Hamba berdoa bagi setiap pekerjaan, bagi setiap usaha, bagi setiap rumah tangga, dan bagi setiap keadaan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Biarlah Engkau berkarya, Engkau memberkati, Engkau menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.